Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Ananda semua mahasiswa saya. Baik, di minggu pertama kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik ini dengan saya selama 1 semester saat belajar mengajar mata kuliah ini. Untuk di minggu kedua ini kita sudah memasuki fase di mana kita harus membahas tentang sejarah manajemen sumber daya manusia sektor publik. Oke? Untuk pertama, kita harus mengetahui bahwasanya sumber daya manusia dibedakan atas 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek kuantitatif menyangkut jumlah sumber daya manusia atau penduduk. Yang kedua, aspek kualitas sumber daya manusia menyangkut kemampuan fisik maupun non-fisik. Untuk yang kedua ini terdiri juga dari 2 aspek. Yang pertama, kualitas fisik di mana berhubungan dengan gizi dan kesehatan jasmani. Yang kedua, kualitas non-fisik di mana dapat dimaksud adalah semua kemampuan, keterampilan, kecakapan, dan penguasaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, sekarang kita masuk apa itu manajemen. Oke? Jadi, manajemen itu adalah suatu proses yang sangat khas yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, lebih dikenal dengan PUAJ, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Unsur dalam organisasi perusahaan terdiri dari 6M. Yang pertama yaitu man atau manusia. Oke? Yang kedua, unsur yang kedua yaitu money atau finansial. Sedangkan yang ketiga berhubungan dengan material yaitu fisik. Yang keempat, unsur yang keempat adalah mesin atau teknologi. Yang kelima adalah metode yaitu metode. Yang selanjutnya, yang terakhir, itu adalah market atau pasar. Sekarang kita masuk apa itu sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia itu adalah unsur paling penting dalam perusahaan yang memiliki ciri-ciri sangat berbeda dengan sumber daya atau faktor produksi lainnya. Karena memiliki yang pertama, intuisi. Yang kedua adalah emosi. Yang ketiga memiliki akal. Yang keempat memiliki harga diri. Yang kelima memiliki kepribadian aktif. Yang keenam memiliki kebutuhan hidup strategis atau universal. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu memiliki kebutuhan praktis atau spesifik masing-masingnya. Baik. Sekarang kita lanjut ke 4 hal yang penting dalam sumber daya manusia agar lebih optimal dan bersaing. Nah, yang paling pertama itu adalah menekankan terhadap pengintegrasian berbagai kebijakan sumber daya manusia dengan perencanaan. Yang selanjutnya, di mana tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi menjadi tanggung jawab manajemen khusus atau personalia atau HRD, tapi manajemen secara keseluruhan. Yang ketiga atau yang selanjutnya, perusahaan berhubungan dengan serikat bekerja atau serikat pekerja, manajemen menjadi manajemen karyawan. Nah, yang keempat, terdapat komitmen para manajer agar berperan optimal sebagai penggerak dan fasilitator. Nah, kemampuan SDM ini merupakan competitive advantage dari perusahaan karena perusahaan perlu adanya value added. Nah, oke. Sekarang kita baru masuk ke sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu flexibility tingkat upah atau disebut juga dengan teori klasik. Di mana dalam teori klasik ini jumlah sumber daya manusia yang melimpah sementara kesempatan atau lapangan kerja yang tersedia cenderung sedikit. Nah, yang kedua yaitu tingkat upah rigid atau teori Keynes. Nah, di sini di teori Keynes ini
bargaining position atau sumber daya khususnya tenaga yang terdidik dan terlatih. Jadi sudah memasuki fase di mana tenaga kerja itu sudah mulai terdidik dan terlatih. Nah, yang kedua, munculnya serikat pekerja. Nah, sekarang kita membahas bagaimana perkembangan sumber daya manusia di Indonesia. Ya, jadi sumber daya manusia baru mulai diperhatikan secara serius pada tahun 1970. Nah, sekitar tahun 1990-an, perhatian para peneliti dan praktisi terhadap strategi dan pentingnya sistem sumber daya manusia dalam organisasi sangat besar. Ya, dan pada akhir 1990, sumber daya manusia karyawan atau pihak manajemen semakin diakui sebagai aset yang strategis dalam suatu organisasi. Nah, sekarang kita masuk kepada pengelolaan sumber daya manusia pola baru. Baik, yang pertama yaitu dengan ditandai adanya human capital yang mengacu pada yang pertama pengetahuan, yang kedua pendidikan, yang ketiga pelatihan, yang keempat adalah keahlian, yang kelima adalah ekspertis sumber daya manusia. Maka angkatan kerja dituntut harus memiliki pengetahuan baru. Oke. Nah, kita masuk ke pendekatan yang kedua, pendekatan masalah sumber daya manusia. Nah, tunggu dulu. Oke, kita masuk ke pendekatan masalah sumber daya manusia, di mana kondisi sumber daya manusia yang sangat unik mengakibatkan bahwa sering terjadinya permasalahan yang timbul dalam perusahaan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pendekatan mekanis, atau pendekatan klasik. Nah, di mana terdapat trade-off antara penggunaan manusia sebagai sumber daya utama dengan mesin. Oke. Yang kedua, pendekatan paternalisme manajemen sebagai perlindungan terhadap karyawan. Yang ketiga adalah pendekatan sistem sosial dan pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Oke. Kita masuk ke tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu tujuan umumnya. Nah, di mana memperbaiki kontribusi produksi orang-orang atau sumber daya manusia terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Oke, kita masuk ke tujuan manajemen sumber daya manusia secara khusus. Tujuan khususnya adalah yang pertama, tujuan sosial, di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Oke. Yang kedua adalah tujuan organisasi. Nah, ini dalam tujuan organisasi ini di mana organisasi akan meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara yang pertama, menyediakan sumber daya manusia yang terlatih dan bermotivasi tinggi. Yang kedua, mendayagunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang ketiga, mengembangkan kualitas kerja dengan membuka kesempatan bagi terwujudnya aktualisasi dari diri karyawan itu sendiri. Yang keempat, menyediakan kesempatan kerja sama bagi setiap orang, lingkungan kerja yang sehat dan aman, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak karyawannya. Sedangkan yang kelima, mensosialisasikan kebijakan sumber daya manusia kepada semua karyawannya. Oke, masuk yang ketiga, ke tujuan yang ketiga dari sumber daya manusia itu sendiri, yaitu adalah tujuan fungsional, di mana mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui yang pertama, memberikan konsultasi yang baik. Yang kedua, menyediakan program-program rekrutmen dan pelatihan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, menguji realitas ketika para manajer lini mengajukan gagasan dan arahan yang terbaru.
Sedangkan tujuan yang keempat adalah tujuan individual, di mana dalam tujuan individual ini menjaga keharmonisan hubungan internal perusahaan atau konflik di antara tujuan organisasi dapat menyebabkan kinerja karyawan rendah. Nah, ketidakhadiran bahkan sabotase. Nah, di dalam kalangan karyawan akan bekerja efektif seandainya mereka mencapai tujuan pribadinya dalam pekerjaan, bukan tujuan uang. Oke, dengan berakhirnya materi ini, berarti berakhirlah materi kita pada pertemuan minggu kedua ini. Saya ucapkan selamat belajar kepada mahasiswa dan mahasiswi saya. Semoga apa yang saya berikan di video ini dapat Anda ambil hikmahnya dan Anda pelajari dan Anda terapkan di lingkungan pekerjaan Anda semua. Cukup sekian materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.